pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya pada pertemuan bulan ini. Ibu apa kabar? Sehat, baik. Baik ya. Nah, sudah pasang nama ya di dada ya, nanti akan saya panggil satu-satu ya. Jadi pastikan nama atau name tag terpasang dengan baik ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Pak. Dan di sini saya ingin membuat Ibu lebih semangat lagi dalam menerima materi pada hari ini. Jadi mari kita bergoyang dulu ya ibu-ibu ya. Harapannya adalah oke, berdiri ya ibu. Ayo. Kita mulai. Ya, tepuk tangan dulu. Silahkan duduk kembali. Duduk. Terima kasih. Nah, saya mau review lagi Bu ya, mau tanyakan lagi kepada Ibu. Di modul 3 kemarin kita udah belajar apa? Ibu Hamil ya, tentang kesehatan anak dan juga ibu hamil ya. Terus apa lagi? 100 hari kehidupan. 100 hari pertama kehidupan. Oke, baik. Masih pada ingat ya? Sudah diterapkan di rumah? Sudah? Mulai. Oke. Hari ini ya, kita sudah sampai di modul 4, yaitu tentang perlindungan anak. Ya. Nah, ibu-ibu punya anak di rumah kan? Ada. Nah, ini harus banget atau materi penting banget untuk orang tua supaya bisa melindungi anak-anaknya ya. Nah, jadi tujuan kita pada hari ini, ibu-ibu bisa mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak, anak istimewa, serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu pengertian anak dan hak-hak anak. Ibu Muli boleh bantu saya untuk membaca ini. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ya, jadi anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan ya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20. Nah, untuk itu sudah paham pengertian anak. Sekarang kita masuk ke hak anak. Ya, kalau misalnya buku pintar, Ibu bisa buka halaman 6. Di sini ada hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Saat ini sudah ada hak-hak anak, ada 16. Ya, yang pertama hak bermain, berkreasi, berpartisipasi, ya, berhubungan dengan orang tua bila terpisah, bebas beribadah sesuai agama, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup tumbuh dan kembang, berhak mempunyai nama ya. Ya, karena nama itu adalah doa biasanya. Identitas kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan informasi, hak standar kesehatan paling tinggi, hak standar hidup yang layak. Itu merupakan hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua ya Ibu. Nah, sekarang sudah tahu hak-hak anak. Nah, biasanya masih sering nih terjadi di masyarakat atau di rumah sendiri terjadi kekerasan ya, dan perilaku yang salah dalam mengasuh anak. Nah, di sini saya akan bagi kelompok ya. Jadi ini Ibu dalam satu kelompok. Saya minta Ibu mengerjakan lembar kerja 11.2. Di situ ada permainan pengelompokan gambar perilaku yang baik dan perilaku yang salah yang buruk ya. Nah, jadi nanti Ibu lihat, Ibu kelompokkan gambar-gambar ini ya, ini ada banyak gambar. Mana perilaku yang buruk dan mana perilaku yang baik ya. Nah, nanti
Ibu perwakilannya saya minta untuk maju di depan ya dan menjelaskan mengapa gambar tersebut termasuk perilaku baik dan gambar yang satu misalnya termasuk perilaku yang buruk-buruk. Ya, silakan dilihat nanti di sini ya. Sudah ya, waktu habis. Sekarang saya meminta perwakilannya untuk bisa menjelaskan pilihan perilaku baik dan buruk. Silakan Ibu. Contoh yang baik karena orang tua sama-sama mengasuh anaknya dengan membacakan dongeng, dengan bermain bola. Kalau yang ini contoh buruk karena membandingkan anaknya dengan orang lain. Kalau ini membentak atau dengan cara marah-marah itu tidak baik dalam mendidik anak. Oke, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Ya, terima kasih ya untuk perwakilan yang sudah memaparkan pendapatnya. Ya, jadi sama ya semuanya ya, gambarnya sudah sama dan sudah bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang perilaku buruk kepada anak. Nah, tadi sudah ya, Ibu Ulfa dan Muli juga sama ya? Ya. Oke, jadi gini Ibu-Ibu, perilaku baik itu adalah mereka yang melakukan tindakan sesuai tanggung jawab atau kewajibannya. Nah, sementara perlakuan buruk adalah tindakan yang merugikan kepentingan anak. Ya, jadi contohnya tadi kayak misalnya mengusir anak, membentak anak kan jadi takut ya, malah jadi tidak dekat dengan orang tua. Nah, itu yang membuat bahaya, anak jadi tidak terbuka dengan orang tua. Perilaku baik tadi ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab dalam bermain bersama anak ya, mengajarkan anak itu sama-sama. Di akhir pembelajaran ya, di sini saya minta perwakilan dari ibu untuk menyampaikan kesimpulan ya. Silahkan. Jadi kesimpulan yang kita sudah pelajari pada materi ini adalah setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Kemudian cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Oke, terima kasih Bu Uli, tepuk tangan dulu. Ya, jadi ini ya kesimpulan dari pembelajaran bisa kita lihat di flip chart ini. Sekali lagi bahwa sebagai orang tua kita patut memenuhi hak-hak anak dan juga melindungi anak dari kekerasan atau perilaku yang salah. Supaya apa? Supaya tumbuh kembang anak secara fisik, mental dan psikisnya itu bisa tumbuh bagus dan mendukung juga kehidupannya sehari-hari juga di masa depan nanti ya Ibu. Nah, jadi saya punya tugas lagi untuk Ibu, saya periksa lagi bulan depan. Yang pertama, menyampaikan hasil pembelajaran kepada keluarga dan lingkungan tetangga ya. Jadi harus dipraktekkan di rumah sama Ibu sendiri, baru disebarkan nih ke keluarga-keluarga sama tetangga ya tentang materi ini. Kedua, mengerjakan pekerjaan rumah yang ada di dalam buku pintar Ibu-Ibu halaman 31. Ingat halaman berapa? 31 ya. Menjadi orang tua itu mempunyai tanggung jawab dan amanah yang besar juga sulit ya. Untuk melindungi anak tidak semudah apa yang kita pikirkan. Anak semakin tumbuh kembang dewasa semakin punya pikiran tersendiri ya. Jadi dari segi imannya dulu dikuatin ya, kasih sayangnya juga dikuatin supaya anak juga bisa tetap berada di jalan atau posisi yang benar dalam bergaul ya. Nah, setelah ini ya pertemuan berikutnya kita akan membahas sesi 12 tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah datang ya dan berkesempatan hadir. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Amin, insya Allah. Sebelum menutup kegiatan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum pulang mari kita ice breaking lagi ya. Masih ingat Marina menari di atas menara? Ya, ayo berdiri lagi. Oke. Menari. Sama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. Marina menari
di atas menara, di atas menara, marilah menari, menari marina, menara di atas menari, marina merana. Fokus ya, sesuai Ya. dengan arahan saya. Amin. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, Menara di atas, marina menari, menari menari, menari menari, marina menari, menara di atas. Oke, lupa terima kasih di jalan sama perjalanan pulang. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu.